Seragam? Nggak ada, anak TK kan nggak ada Oh, seragam. nggak pakai seragam? Cuman ini doang ya, kayak baju, nggak ada seragam sih, kan anak gue sekolah alam. Oh, pakai daun. Tapi gue berani jamin Apa? 5 tahun terakhir kayaknya ini deh. Full. Full gue, insya Allah 5 tahun terakhir. Keren. 5 tahun terakhir. Malaikat full. bangga. Yoi. Siapa yang nyatat amal buruk? Sama Lagi bulan puasa, nengok orang banyak jualan goreng. Terpikirlah kawan ini mutarnya di judi. Bilang jangan. Terus lihat, oh ini jualan poker. Lu kentut ya? Enggak, Anjing. ada, masa ada kan? Itu Anjing. sakit perut gua, Bang. Oh, papa. Ayo ya, masuk. Udah basa-basi, terlalu basa-basi. Apa sih Kelihatan ya? banget pengen dikasih tipnya. Ya kan emang itu. Ini baru jam 8. Iya, masih, Pak. Portal lu tutup. Assalamualaikum. Pengen banget dikasih tip. Ya kan itu nungguin Tarawih. Benar, iya. Nongkrong dulu lah. Ini dulu lah bang. Sini dulu lah nongkrong. Cari anak. Ya elah kayak gak pernah bohongin anak sama aja. anak kok takut. Cabut. Anak mah sama maknya. Alah, kayak gitu makanya nikah jangan langsung punya anak. Biar Jangan. hidup bebas. Kayak lu bebas aja. Ya gua makanya kagak belum mau karena satu aja sudah terkekang. Ini aja lagi dia keluar ini makanya bisa keluar aku. Wis, tak tahu aja lu gua mau datang dikasih minuman. Sholat di mana tadi, Bang? Ini kan minum tadi siang. Gua kalau nyari masjid yang paling Yang jauh ya? enggak paling cepet. Dia kok bisa ya tarawih tapi nggak puasa? Kok ada? Enggak ada. Ini minum Nar. tadi siang. Enggak, kan ini gue yakin karena lu sayang gua kan. Makanya disediain. Ini terakhir kapan gua puasa full? Gua alhamdulillah full terus nah. Full bolongnya. Harinya full. Serius? Full terus gua. Alhamdulillah. Tak pernah satu kali pun. Iya waktu bocah. Waktu Iya, bocah iya. mah pernah Ya lah. setelah akil balik. Setelah akil balik pernah lah kuliah. Nah, kan setelah dikulik banyak bolongnya, banyak kali Tadi gua bolong. pas bocah habis itu kuliah ya. Orang kan makin ditekan makin jujur. Padahal mah nggak apa-apa ya, ngaku aja loh. Kan tetap dicatat. Tapi gue berani jamin Apa? 5 tahun terakhir kayaknya ini deh. Full. Full gua. Insya Allah 5 tahun terakhir. Keren. 5 tahun terakhir. Malaikat full. bangga. Yoi. Siapa yang nyatat amal buruk? Sama Rokib Atit. Atit. Roket atit kanan kiri. Lihat kosong pengetahuan agamanya. Enggak lah. Dia nyatat amal buruk. Nggak ada memang. Ada. Gua nggak bawa handphone. Ya Allah kok handphone sih? Itu kan ajaran. Cek. Gua kalau sholat nggak bawa handphone, baru biar. Iya, kan ajaran dasar loh itu Rokib Atit itu siapa yang nyatat? Ada dua kanan kiri. Iya tahu, yang kiri siapa? Yang ya itu siapa? Kan dia yang Coba. Udahlah, Pokoknya itulah. googling aja ya, googling Enggak, aja. maksudnya kan itu bisa jadi apa namanya ya? Bisnis sampingan loh itu. Kayak guru ngaji. Bukan jadi membisniskan agama. Apa? Tapi kan itu ngasih manfaat. Oh, Iya untuk dong. kasih pengetahuan. Guru ngaji ada kan? Nah, itu dibayar kan? Nggak Iya. tahu saya angkanya berapa, tapi kan jadi side hustle gitu. Iya. Kau pernah jadi guru ngaji? Enggak lah, gua aja lu tanya malaikat pencatat nyawa aja, pencatat kebaikan dan keburukan yang nggak tahu, masa jadi guru ngaji. Tapi kalian bisa ngaji? Bisa dong. Tapi bisnis sampingan, gue lagi kepikiran Sinar. Kenapa? Anak gua Juni masuk TK. Biaya gede banget deh. TK zaman sekarang kan mahal banget ya. TK zaman sekarang yang nggak semua TK sih, tapi TK Kau incar? yang gua incar sama bini gua juga setuju di situ. Biaya masuknya sih 3 jutaan, tapi biaya bulanannya 1,7. Setiap bulan 1,7? Sekali, masuk 3 juta itu cuma sekali ya? Cuman sekali. Berarti untuk awal itu butuh 3 tambah 1,7? 3 juta tambah, iya. Iya 4,7 untuk sebulan pertama. Seragam? Nggak ada, anak TK kan nggak ada Oh, seragam. nggak pakai seragam? Cuman ini doang ya, kayak baju, nggak ada seragam sih, kan anak gue sekolah alam. Oh, pakai daun.
Nggak pakai daun juga Pakai dong. daun. Pakai eger. Baju marki cap. Kita. Dosennya Jawin. Sama Firsa Besari. Sekolah alam tuh kayak mana? Sekolah alam tuh adalah sekolah yang mengajarkan anak untuk kembali mengenal hal-hal yang lebih natural lagi. Terus sekolahnya juga di alam terbuka, nggak pakai AC. Terus kelasnya tuh terbuka, banyak kegiatan-kegiatan di luar kelas, berkebun. Kelasnya di Baduy. Enggak, Baduy dalam. itu terlalu alam. Iya kan alam. Kagak pulang anak gua. Jadi ya sekolah Butuh di alam dana terbuka tambahan. lah. Jadi butuh dana tambahan untuk itu. Karena Emang dari bisnis semua yang sekarang nasi goreng Padang nggak cukup? kalau kayaknya kalau ditanya cukup ya cukup lah. Ya. Tapi namanya bisnis pasti ada turunnya. Naik turun. Kalau bisnisnya lagi stabil ya cukup. Ya. Tapi kan ketika kondisi nggak stabil butuh tambelan. Ya. Tahu. Butuh tambelan. Gua Kalau yang belum punya anak sih cukup gaji UMR dua-duanya ya. ya dua-duanya kerja. Kan Masnya di sini deh. Sini aja. Iya, ngapain sih di situ? bini gua Saya nggak enak ah. Bini gua kan golden age anak kan kalau nggak salah 1 sampai 7 Lima. ya. 1 Oh, sampai sampai 7 tujuh ya? apa 5 gitu ya. Oh. Ya bini gue tuh memang dari sebelum menikah juga udah memutuskan untuk kondisi golden age pengen selalu ada Oh, jangan disupport full ya. support full. Makanya ya udah, kalaupun dia pengen mencari penghasilan, kita bisnis bareng. Aku jadi kebaca nih, Anda butuh dana, jangan hubungi saya. Saya juga butuh. WA bapak lu maksudnya. Bapak kita udah meninggal. Bapak gue belum, nggak kita. Oh dong. iya, sorry, bapak saya. Bapak saya, sorry. Bapak saya. Bapak saya Udah kan. meninggal. yatim juga? Iya. Yatim. Kamu lengkap? Dua-duanya. Bahagia bro. Masih ada yang doain. Nanti, nggak usah deh kayak mendoakan ya. Gak usah. Ya, tapi bokap gue juga masih sampai sekarang juga nggak dalam kondisi satu penghasilan ya, pasti ada aja dia mah, namanya bapak-bapak tuh suka ada aja gitu sampingannya. Iya, biasanya untuk ngisi-ngisi waktu aja. Iya. Tapi biar nggak boncos, adalah untung-untungnya. Apa? Bokap tuh dia jual beli mobil sama dia motor sih. Jual beli, berarti dia ngambil dulu, beli dulu. Beli dulu ke orang, baru dijual lagi. Aksesoris. Kalau mobil biasanya pelek ya, pelek. Sama Spion. dia nggak pelek. Mainan pelek, kenapa spion? Emang spion? Kan bisa itu kan ada yang barang bekas tau nggak yang? Oh Iya, ada sih. Cuman biasanya spion itu yang ngejual itu pencuri. Iya. Dalam kondisi udah agak patah dikit. Masnya ganti circle deh. Masnya terlalu ini nih, circle-nya terlalu kriminal. Jangan deh. Kalau nggak kriminal aja. Udah sukses kamu Mas. Lu zaman dulu ada orang nyuri pentil Ban. Honda Jazz. Iya. Yang Honda Jazz. Yang bannya kan? Bukan, Honda Jazz dulu tuh ada titik J-nya. Nah, itu dicolongin orang dan bisa dijual. Oh gitu. Kalau aku nyuri inian motor dulu. Yang yang Apa sih? Stabilizer ya bahasanya? Oh ya, jalu yang di kiri kanan. Jalu ya namanya. Jalu yang- Aku nggak tahu, aku lupa namanya. Pokoknya mencuri itu dulu waktu SMP Untuk sampai lulus. itu namanya Itu kayaknya udah dinafkahi. pekerjaan deh. Enggak. Cuman ikut teman aja sekali curi helm. Bagi ide bisnis sampingan Nar. Bisnis sampingan untukmu. Kau apa dulu hobimu? Gua hobi stand up. Bikin kelas stand up. Belum lucu. siapa tahu lucu ya. Agak susah ya. Iya. Biasanya kan orang suka bola jadi coach, Ya. gitu, jadi analis. Oh, masa bisa stand up? Bisnis sampingannya adalah bikin kelas stand up. Menang-menang lomba bisnis sampingan nggak? Bukan Enggak bisnis, bisnis ya, itu berkarya dong. ya. Kan enggak continue dia. Kalau enggak ini live TikTok jual-jual barang. Oh, kemampuan gua buat ngomong ya. Public speaking. Apa gua live-in ini aja ya, live-in barang-barang produk UMKM ya. Nah, boleh tuh ambil cuan dari sana. Affiliate. Affiliate boleh atau enggak mungkin di sini para penghuni punya apa namanya jualan kayak misalnya keripik, dia jualnya 5.000, kau jual 4.000. Oh, rugi. Siapa tahu 15.000 dong. siapa tahu kau gocek. Kau jual 6.000 kan lumayan Nggak dapat mungkin 1.000. ke gocek, otak gua kan Padang udah Oh, iya, ngitung, benar, angka udah tahu. Sorry. Kalau aku sih mau aja tadi tuh. Gua pas apa namanya? Kalau misalnya karena kan dulu nyokap gue itu sewain PS ya. Nah, pas gue kecil.
Masih enggak? Enggak. Oh, oke. Kan PS juga udah nggak terlalu gimana-gimana kan. Iya. Jadi tuh darah dagang gua tuh ada banget dari dia. Oh, turun. Turun. Nah sekarang pas bini gua hamil kemarin kan ada bukan kewajiban ya, dianjurkan dokter untuk jalan kaki untuk mempermudah Nanti pasca kelahiran. ya bukan pasca kelahiran, saat melahirkan Oh, untuk untuk saat melahirkan malah. melemaskan otot-otot gitu, terus nggak kaku, terus punya endurance kan karena jalan kaki jalan cepat gitu. Iya, iya. Kalau waktu anak gua posisinya lagi udah mau lahiran tuh kan pandemi. Jadi aktivitas luar rumah kan sangat terbatas. Makanya waktu itu ada kayak treadmill lipat gitu. Oh, tahu. Yang kecil. Ya. Walking pad. Nah, karena itu di situ gua kepikiran peluang bisnis. Ini kalau misalnya bisnis ini gua jalanin, kayaknya ada nih marketnya lah. Nggak harus duit yang banyak atau gimana, tapi kayaknya ini Ada cukup putaran. menjanjikan. Gue udah kebayang gitu target yang bisa gue capai dengan ide bisnis ini gimana. Bukan sesuatu yang bisa mendatangkan duit miliaran, Cuman kan itu butuh ibu hamil. Ininya kan customernya ibu hamil kan? Iya. Berarti kok campaign-nya itu kan ngajak orang semua berhubungan badan dong. Iya dong. Ayo hamili istrimu dan sewa di sini. Iya kan? Iya. Kayak misalnya produk ini deh, koyo. Kan campaign-nya olahraga. Kalau pegel pakai ini gitu kan. Kau kan ibu hamil nih, berarti suruh orang hamil dulu. Hamil doang berarti. Kayaknya gue harus kolaborasi campaign sama brand ini ya. Kesehatan ibu. Brand kesehatan ibu atau kerjasama sama rumah sakit bidan gitu. Atau gue endorse bidan. Endorse bidan. Itu kali ya marketingnya ya. Oh, boleh tuh. Endorse bidan. BMU jadi BMU. Iya. Jadi harus BM. atau dokter kandungan. Iya bisa bu. Setiap ini konsultasi, Bu, ini anaknya sehat sih Bu, tapi biar gampang keluar, pakai ini. Kagak gini kan walking pad gede banget. Foto mukamu, pakai ini. Masa foto muka. Hubungi orang ini gitu. Itu sih gue lagi kepikiran. Cuman secara putaran menurutku nggak kencang itu. Iya nggak kencang, tapi kalau gue ya ngejalanin bisnis sampingan, target gue tuh bukan wah gue harus mencapai omset sekian, bukan, tapi gue udah tahu produk ini ada yang butuh, siapa yang butuh, akhirnya jadi lebih mudah untuk gue ngejalanin ketimbang cuman konsep doang ner. Mending niche-nya udah jelas, Iya. pasarnya siapa gitu ya. Misalnya lu kepikiran bisnis sampingan kan yang memang dikerjakan sambilan kan. Iya. Menurut gua pekerjaan sambilan itu memang udah harus kebayang di kepala lu sih, bukan sesuatu hal yang malah jadi merepotkan lu dan nutupin Iya. pekerjaan utama lu. Iya, Kayak misalnya lu nih, gua kebayangnya ya, gua terinspirasi juga dari satpam di kontrakan gue yang lama. Jadi dia itu shift dari malam sampai subuh kan. Ya. Abis itu jam 6 beberapa warga komplek itu dia tawarin untuk antar jemput. 6 pagi. Iya, jam 6 pagi kan anak SD Cari berangkat. tambahannya di situ. Iya, itu kan bisnis peluang sampingan sebenarnya kan. ada peluang. Iya. Nah, bisnis sampingan itu kan nggak harus yang wah. Iya, ratusan penting juta. side hustle aja. Iya, tapi untuk bisa nambelin dan nambahin sih. Nambahin Tujuannya kan iya itu. sih. Tapi kan dia begadang. Jam 6 pagi ngantuk-ngantuk dong Ya ngantuk. kan abis itu Kalian pulang gitu. sekalian pulang, terus dia tidur, siang jemput lagi. Udah hidup biasa gitu aja. Cuman dibalik aja jam. Lumayan sih. 1-2 kali ya. Iya. Kamu nggak mau nyoba? Boleh sih itu. Iya, coba tawar-tawarin ke sini. Banyak kan? Antar orang. Boleh nih anak. Kami bisa bawa motor, nggak usah. Ya jangan. aja. Ih, biar saya aja, biar saya dapat. Nah, Boleh. Tapi gratis kan ide dari gua. Iyalah. ya enggak lah. Bro, ada namanya investor. Investasi itu tidak harus uang. Ide. Konsep juga invest itu. Ya udahlah, saya nganter anak nih. Tapi harus jajan ya nanti kalau saya itu mampir warung gitu. Nanti biar Oh, duit rokok maksudnya? iya gitulah. Masa anak gua beliin lu rokok? Itu dulu namanya mengajarkan anak kecil untuk berbuat. Rusak pendidikan Indonesia. Kalau gua ngasih lu ide dengan ikhlas, ya lu balas gua ikhlas. Ya kan juga. ada uang bensin, Pak. Ya kan bareng, lu tumpuk aja anak gua sama anak lain. Di belakang numpuk itu. Gak apa-apa. Ada 4 orang. Kalian anak siapa sih? Gak apa-apa. Tapi banyak kan, Nar, orang yang tadinya menjadikan bisnis sampingan itu ternyata bisa jadi penghasilan utama. Malah ada yang bisnis sampingan awalnya malah jadi itu utama yang lebih gede kan. Bini lu? Biniku sih
bisa dibilang begitu. Dia dari kantoran, terus ikut mengoperasikan usaha keluarganya, rumah makan Manado. Akhirnya sekarang dia full time di situ. Nah, itu. Sebenarnya kan lu bisa nge-switch pekerjaan ketika memang udah pasti tuh bisa sampingan lu. Iya ya. Karena ada peluang kan itu tadi kan, makanya Pasti kan bini lu pas bikin plan bisnis sampingan itu targetnya nggak yang gua harus segede McD. Enggak kan. Yang penting kayak KFC. oh kayak 11-12. KFC targetnya KFC. kalaupun enggak kayak yang apa dulu kayak gitu kantin apa kayak Dia fokusnya di ayam bukan di burger. Kalau dia mah. masa ayam tepung Manado nggak ada tuh itu udah barang bohong-bohongan. Ya dia pokoknya cuman biar nggak kosong aja waktunya gitu. Pulang kerja tuh dia pengen berkegiatan lagi. Lu nggak ada Penghasilan kepikiran tambahan lah. bisnis sampingan? Kepikiran, tapi aku tuh tipikal yang mikirin kali apa ya yang bisa ku jalanin. Karena setiap bisnis yang ku jalanin, ku coba ku lakukan, nggak lama bertahannya. Kayak dulu nih aku menang lomba stand up. Dapat hadiah 20 juta. Gede dong. Waktu itu aku masih kuliah, udah DO, penghasilan nggak ada. Dapat 20 juta. Growth mindset ini berpikir. Kita bikin bisnis, ya kan? Saat itu aku sebagai anak kos, ngerasanya laundry adalah salah satu bisnis yang putarannya cepat. Bener. Ya kan, karena hampir malas nyuci terus tiap hari nge-laundry. Pergilah aku ke mall, ngecek mesin laundry. Pas nengok-nengok, nggak ada satupun yang masuk budget. Iya, kalaupun ada bukan untuk bisnis. Betul. Kayak itu cuman mesin cuci rumahan kan. Betul. Bukan untuk apa tuh bahasanya, bukan untuk komersil. Iya, hitungannya kalau aku beli itu, yang ngerjain aku juga. Bukan bisa nge-hire karyawan dan segala macam gitu. Ya tapi kalau emang lu punya modal segede itu terus ya itu ya balik lagi kayak plan bisnis sampingan lu tuh yang langsung wah omset gila-gilaan menganggap semua Ya, bentuk bisnis tuh mudah. Padahal mah bisa mulai dari apa yang lu bisa. Dari yang hal kecil. Iya, apa yang lu bisa. Iya sih. Ada yang sekarang lagi viral ya. Kan ada mamanya almarhum Lula Laflah. Oke. Ada Risol Butatu. Risol Butatu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak bukan yang wah plannya tuh harus gimana, tapi dia yakin risolnya enak, dia yakin ini akan ada yang beli, terus dia bekerja sama dengan anak-anaknya yang nge-review Makan itu risolnya. risolnya. Kan anaknya juga punya circle yang influencer Iya, kan, ha. akhirnya gede. Dan menurut gua nggak mungkin selaku itu kalau memang nggak seenak itu, karena semua balik lagi viral mah cuman memperkenalkan tapi kualitas kan. Rasa, kualitas itu. Iya sih. Tapi nggak tahu ya kalau dagangan yang cuannya kecil gitu tuh aku nggak sabar. Kan main quantity kan sebenarnya. Anjir. Nggak cocok. Satpam quantity tuh nggak Quantity. kayak kontras gitu. Main quantity. Main di quantity. Kayak misalnya ini ya hitung-hitungan, wah orang kompleks ini ada sekitar 20 kakak. Satu kakak isinya 3 sampai 4 orang. 20 kali 3 60. Kalau satu orang beli 3 risol 60 kali 3 180. 180 kali 3.000. Wah, umroh nih gua udah gitu nih pala dia. Dia nggak mikirin orang nggak mau beli. Iya, dia nggak mikirin kalau ada keluarga boner yang nggak buka puasa di komplek. Lu nggak mikirin itu. Gimana caranya itu orang harus beli kan harus dipikirkan juga. Iya. Iya, itu kan hal berbeda lah marketing gitu. Cuman kalau aku memang bisnis yang cuan, aku pernah jual keripik cabe. Keripik cabai Oh, zaman dulu kan ada keripik pedes yang zaman tuh yang kahuriang apa gitu. Sangkuriang. Bukan, Maici. Itu di mana? Brand mana? Brand Oh, sini? Brand Bandung. Maici. Kalau di Riau itu Dumai, kota Dumai terkenal keripik cabenya. Keripik singkong cabenya tuh enak. Ayo, Nah, goyang dulu Dumai. Dumai. Gak mood pulang ah. Jangan. Di Dumai ada keripik. Iya, itu terkenal lah di daerah Riau. Terus aku merantau ke Jakarta, aku sempat kayak ngambil cuan dari situ. Aku beli, setiap pulang kampung aku beli. Setiap ada orang dari Dumai ke Jakarta aku titip, terus aku jual lagi. Oh. Nah, untungnya sih di angka-angka 3.000, 4.000 tergantung keripiknya. Cuman kan keripik aku nggak punya tempat untuk ngejaga dia biar bisa bertahan lama. Oh, biar tetap crunchy, biar Iya, tetap terus crispy. nggak bisa aku yang kontrol kualitasnya kan, karena udah terpacking gitu loh. Jadi aku hitung-hitung sebulan waktu itu cuman dapat berapa ya? Nggak sampai 200.000
Sebulan? Iya, karena modalku nggak besar dan nggak terus-terusan kan, Kiri. Tapi modalnya nggak besar, terus juga penghasilannya kecil, bisa lu hitung sama effortnya gitu, Nar. Betul. Kalau lu cuman di handphone doang dan lu dalam sehari ngabisin waktu sejam dapat 200.000, masuk akal. Nah menurut masalahnya gua. setiap aku gitu-gitu tuh ngeposting apa sih, sambil aku makan nih keripiknya. Bodoh itu. Iya itu yang memang. yang agak Itu. susah. Sambil nge-review ya? Bukan nge-review. Oh nge-review keripiknya. Iya, sambil nge-review. Tapi sekarang lagi Ramadan. Gua kan pernah nyobain panada bini lu kan. Iya. Pas gua main ke rumah lu. Karena iya memang kalian Kristen. Tapi kan nggak salah kan kalau misalnya lu jualan takjil. Nggak salah, nggak ada yang salah. Nggak kepikiran, apa nggak enak kau? Jualan gorengan kayak begitu tuh. Udah Rasa pernah enak. masalahnya aku jualan takjil. Tapi Gagal juga. karena Bodoh karena bodoh aja. Di kuliah. di kuliah. Di kuliah. Uang cuma 50.000. Udah. Sama temenku berdua. Oh itu tinggal uang kami terakhir lah. Sebenarnya 25 lah kami. Uang kami. Udah. Ini gimana caranya bisa bertahan sampai nunggu kiriman berikutnya saat itu. Lagi bulan puasa. Nengok orang banyak jualan goreng. Terpikirlah kawan ini mutarnya di judi. Bilang jangan. Terus lihat, oh ini jualan Poker. Lu kentut ya? Enggak batuk. ada, masa ada kan? Itu Anjing. Sakit perut gua, Bang. Kamuflase lu buruk. Kamuflase lu buruk. iya aku tadi tuh pengen melupakannya tapi kayaknya nggak pernah deh batuk kayak gitu bunyinya. Bang, Anjing. banyak kan ronda, Bang. Anginnya kenceng banget. Astagfirullahaladzim. Tadi nggak ngaku, sekarang ngaku. Anginnya gitu sakit. Astagfirullahaladzim. Angin kan di luar di sini kan angin kenceng nih, dingin banget nih, sakit kembung ini. Gua abis sholat loh, jadi ngomong anjing. Abis aja nih pahala Ramadan gua. Untung udah batal ya. Kamuflasenya Jorok aneh gitu kayak bunyi di bawah. Kok kalau memang mau kentut gini tanganmu? udah akui kentut kan lu. Minta maaf sama penghuni. Minta maaf. Minta maaf ya para penghuni. Kaget gua tuh lagi menyimak Bonar. Gua karena sangat suka mendengarkan kisah orang jualan gitu loh. Boleh gini. Lanjut Bang. Tadi bagaimana? Lanjut Bang. Udah hilang ceritanya. Iya kan? Kamuflasenya ini banget sih. Coba ganti yang lain deh kamuflasenya. Gini kayak gini apa? Iya geser gini, yang jebak, suaranya gitu. lebih kencang dari kentutmu. Tadi aku pengen ngikutin volume abang gitu kan, karena agak naik tuh gitu. Wah pas nih, cocok nih nunggu pas di sini nih. Sambil tambah batuk kan. Terlalu masuk angin mas, terlalu masuk angin. Terlalu masuk angin. Udah, sampai mana tadi tuh? Lanjut, Bang. Oh 25.000. Iya. Ya udah tuh terpikirlah. Pas tahu kuliah. Ya, oh kita beli aja gorengan ini, kita jual lagi dengan margin yang ya 500 perak atau 1.000. Reseller ya, reseller offline. Jadi kan kalau puasa itu ada wilayah tertentu kan yang orang numpuk tuh jualan takjil. Ya, Iya kan? Jadi kami beli dari sini, jualnya di sini. Oh, cuman beda ini doang. Iya, beda wilayah. doang. Ya, anggaplah nama daerahnya itu Panam. Sama satu lagi Gobah gitu misalnya. Kami beli di Panam, jualnya di Gobah gitu. Jarak berapa lama? Berapa Agak jauh lah, kayak dari sini ke Banten. Oh, jauh. Itu jauh banget. Itu mah habis diongkos. Hampir 3 jam itu mah. Enggak. Ya dari sini ke ini di daerah Cinere. Berarti dari sini ke Pasar Minggu. Ya, sedang Lumayan lah ya kan. Lumayan. Nah, itu tuh kayak gitulah. Cuman kan modal kami terbatas cuma 50.000. Anggaplah gorengan itu di saat itu 3-5.000. Iya. Berarti 50.000 cuma 30 gorengan kan? Iya. Emang iya? Iya dong. 3-5.000. 3-5.000. Untuk 50.000 kan kali 10. Iya. 30 gorengan dong. Coba buat para penghuni tulis di kolom komentar. 3-5.000. Simpel kali loh hitung. 6-10.000. Ini lagi hitungnya satu persatu kayak gitu. Ya biar jelas terus. 3-5.000. 5.000. 5.000. 6 kan? 10.000. 10.000. Inilah. 12 sudah 20. Iya. Kok bisa 20? 12 gorengan udah 20. Oh iya, Hanya 20.000. betul kan? Iya. 20.000 12 kali 2. Ya pokoknya gitu. Cuma 50-an gorengan. Dibandingkan pedagang lain kan itu sangat kayak nggak niat jualan. Iya kan? Kalau yang takjil lain kan bisa semeja ini banyak kan. Nah kami jual tuh di sebelah yang rame. Nggak ada yang datang satupun ke meja kami. Ke sebelah terus gitu.
Mungkin yang sebelah lu bilang kali Kristen gitu, jadi lu nggak. Gorengannya dari ini, kalau gorengan kelamaan kan ini lembek. Bisa jadi. Gitu nggak. Ya kan jadi. yang Nggak jualan menarik gitu. yang jualan tajil kan juga semuanya nggak yang fresh amat kan, jam-jam 3 Iya. persiapannya. Cuman itu menurutku sih karena orang ngelihatnya ini emang nggak niat jualannya cuman segitu gitu. Oh, gua punya ide marketingnya. Kalau modal lu dikit, lu bilang, ayo udah tinggal dikit lagi nih, udah mau habis. Jadi seakan-akan itu nah. Kalau di sebelahnya rame, kayak mana coba? Udah tinggal dikit lagi, ya udah ini rame, ini banyak gitu. Yang Iya dikit sih. dulu Nggak tawarin ngaruh. dulu. Udah gitu logat kami kan Batak kali. Tapi gue sih kalau misalnya beli jajanan gitu ya atau bukaan, gue nggak penting sih mau yang jual Kristen atau enggak atau dari suku manapun. Menurut gue kalau asal dia bisa bikin jajanan enak, ya udah enak. Kalau aku sih sangat mewajarkan karena itu makanan masuk ke tubuh. Dan ya mungkin pernah kejadian di daerah itu ada yang jualan bilangnya halal ternyata haram. Untuk mungkin ya ada persepsi bahwa ini kalau misalnya lu yang masak, lu di rumah pernah masak. Betul, Iya sih. pakai alat masak yang sama kan dengan memasak haram gitu. Oh, iya. Pokoknya nggak laku aja jualan itu. Akhirnya kami aja yang makan gitu. Hitungannya, Gorengan makan semua sendiri. iya hitungannya kami berbuka berbuka puasa juga. Oh, atau kalau lu mau laku lu jualan gorengan tapi lu sewa SPG yang seksi-seksi. Udah habis uang. Duitnya nggak ada. Dari mana uangnya? Itu tinggal digocap doang, masa lu cuma SPG. belum ada tuh ide bisnis itu jualan pakai SPG, jualan gorengan Kalau pakai dia SPG. pakai SPG jual gorengan udah pasti SPG-nya berminyak. Udah nggak kemana ada minyak di pahanya, di tangan, udah pasti berminyak. Lu nggak ada ini keinginan bisnis sampingan dalam waktu dekat. Sekarang ini sih aku lagi berusaha menjual sesuatu yang bisa aku punya, yang bisa aku lakukan. Oh, seperti. Ilmu stand up comedy. Oh, yang tadi lu sarankan ke gua. Yes, aku lagi bikin sesi private stand up gitu loh. Oh, kayak Misalnya dia nih mau belajar stand up comedy. Nah, Ada sesi les private nih sama aku nih dengan biaya tertentu segala macam disepakati. Pokoknya aku jamin dia bisa stand up, punya materi 5 menit misalnya, ada di angka tertentu gitu-gitu. lu ibaratnya jadi mentor yang bener-bener Betul. nemenin Yes, dan kayak nempelin personal ya. training gym. Oh iya. Sampai Menarik nge-gymnya ya. ditemenin Masuk gitu. akal. Karena kan kalau misalnya kayak gitu Panji udah melakukan bisnis yang serupa ya. Iya. Itu kan bisnis sampingannya dia tuh bikin sekolah pecakan. Iya, sekolah pecakan. Tapi kan kalau pecakan kan jalurnya kayak sekolah ya. Betul. Kayak sekolah konvensional tapi outputnya kocak. Iya. Orang-orang kocak ngakak. Wah. Kalau nggak apa-apa ya penting kocak. Ya. Nah kalau lu adalah bentuk jasa yang lebih niche lagi ya. Orang yang mungkin udah punya dasar tapi lu ajarin. Iya. dikembangin. Pokoknya private aja Private gitu. les Itu lagi ku mikirin gimana caranya, siapa yang harus digandeng gitu-gitu. Menarik itu. Soalnya aku tuh kemarin baca ini, bukan baca, ada video di YouTube juga. Sekarang itu kau tuh harus punya 3 sumber penghasilan. Harian, mingguan, bulanan. Asoy. Mingguan, bulanan, tahunan. Gitu, harus ada itunya katanya. Jadi Pemasukan tahunan seperti apa misalnya Nare? tahunan itu Oh ini kayak investasi gitu. itu bisa dianggap, tapi itu yang pasif. Oh. Ada yang aktif lagi. Tahunan aktif apa ya? Gua nggak kebayang sih. Yang Bonus. bukan, ini harus sesuatu yang aktif kau lakukan, bukan bonus. Tahunan aktif dilakukan. Kayaknya misalnya kau sekali setahun nyuri motor. Oh misalnya ini kali ya. Oh ada tetangga gue bisnis sampingan tahunannya tuh ini jualan kambing. Nah, bisa. Jualan kambing. Bisa dianggap. Jualan kambing. Oh ya bisa kayak tuh. gitu-gitulah Itu kan kurang lebih. aktif ya. Iya. Kita nyariin, posting, Betul. jualan kambing. Ada tuh temen gue. Iya. Ya tahunan parsel lebaran. Itu. Kue-kue. Betul. Hampers. Hampers itu bisa tuh. Itu nggak tahunan juga sih karena setahun bisa ada 3 hari besar kan. Itu malah lebih oke. Hari besar bukan cuman Kristen dan Muslim kan, ada Buddha, ada Konghucu, Hindu gitu-gitu tuh. Event-event atau bunga papan boleh juga tuh. Oh bunga papan. Iya, papan bunga karangan gitu. Karangan. Tapi itu nggak menjawab diskusi kita, Nar. Itu kan nggak tahunan kan. Jadi Maksudnya itu setiap hari bisa di... tahunan itu bukan yang dilakukan sekali setahun sebenarnya. Oh. Yang penghasilannya itu setara dengan 6 bulan pendapatanmu. Oh, gua kira tuh yang memang bisa dilakukan di 1 kali dalam 1 tahun. Kayak enggak, tadi jualan jalan kambing, Nggak sapi. harus. Pokoknya kalau pendapatannya bisa 6 kali misalnya, aku kurang tahu angkanya. Pokoknya itu udah dianggap tahunan.
investasi udah jelas, tapi yang pasif tuh, yang gitu-gitu. Kak, misalnya tahunan, tadi kan tahunan, mingguan. Mingguan. Nah, mingguan tuh apa misalnya? Jual pulsa, jual gorengan tadi, Oh. yang secara penghasilan menutup kebutuhan mingguan aja. Harian juga. Kalau harian, Iya. kantor misalnya. Bulanan, habis mingguan tuh bulanan. Oh. Nah, bulanan itu ya kantor, yang normal aja UMR gitu. Kayak gaji lah ya, gaji Yes, bulanan. betul. Kalau mingguan tuh yang kayak ini, kayak misalnya dia ngantar anak sekolah. Sekolah gitu kan. Itu kan Potong secara rumput. pendapatan menutupi kebutuhan mingguan aja tuh. Tapi emang bisnis sampingan sekarang peluangnya banyak banget. Temen gue bukan cuman ya, tapi skill padel dia gila sih. Jadi coaching. Jadi coaching. Bisnis. Ya sama sebenarnya dari Yang dia sama bisa. kayak ide lu. Iya. Dari yang dia bisa terus padahal dia bukan ini ya, bukan mata pencahariannya sebagai guru olahraga atau bukan. apa. Emang dia orang finance aja gitu. Orang finance kerjaannya tapi suka padel, Menguasai jago, akhirnya dia sertifikasi. Kalau lu mah nggak perlu sertifikasi lah ya, kayak pencapaian lu dari stand up Suci aja. itu menurutku udah sertifikasi, Suci Kompas TV. Sama ini ada, pernah ibu-ibu aku baca tuh, dia jual resep-resep masakan. Oh. Hanya resepnya ya. Hanya resepnya. Dijual di website link apa gitu. Heeh. Pokoknya ada website jualan lah. Dia jual di situ tuh bisa ratusan juta, Pak. Sebulan. Anak stand up Indo Depok, Vicky. Yes. Dia menurut gua unik banget sih idenya. Dia tuh jualan, jadi dia E-book. Iya e-book. Dia tuh punya ilmu yang expert banget untuk lu bisa PDKT tapi nggak cringe. Nggak bikin cewek kayak apaan sih lu, nggak bikin Ya. gitu. Dia punya ilmunya. Dia punya ilmunya, terus kan sekarang mungkin banyak Gen Z yang nggak terbiasa dengan gimana sih cara meluluhkan hati cewek tapi nggak cringe, Ya. nggak bikin cewek ilfeel, gimana sih? Dia bikin ebook untuk ngajarin lu deket sama cewek, tapi dengan cara yang Lega. Elegan. Menurut gue kayak, sampai kayak gitu ya? Nah, ada yang beli-beli gitu, Pak. Ada. Iya, makanya kayak Peluang bisnis sampingannya gede banget. kau bisa. Gimana cara ninggalkan pos dalam waktu tertentu? Satpam mah pasti minimal beli. Itu lu sebenarnya pengen nge-review dia kan? Maksudnya itu tuh Bonar bilang jangan suka Nyindir sebenarnya, cuman dia nggak Nyindir itu. nyindir. Emang satpam doang nggak bisa kamuflase. Tapi bingungnya kan sosial media cewek-cewek sekarang nih, ini buat cewek gitu kan. Itu kan juga bisnis sampingan juga ada. Yang kalau Instagram tuh berlangganan. Pernah nggak? Oh ini bisa dibilang begitu. Ya, konten Eksklusif. Nah, eksklusif. penasaran tuh sebenarnya isinya apa sih? Kan per bulan berlangganan sekian ratus ribu. Isinya dia perbaikin knalpot, yang gitu-gitu. Hal-hal yang tidak dipublish di publik. bener apa? Knalpot. Itu bikin malu sih. Tapi kan postingannya kadang-kadang postingan cewek kan kadang seksi kayak begitu kan, terus ikuti berlangganan atau bagaimana kan gitu. Nggak tahu gua. Itu kan bisnis kan jatuhnya, bisnis dia dong, betul. Pasarnya yang kayak kamu ini. Yang Ini kan, seksi-seksi. Makanya kita penasaran bang, maksudnya abang mungkin tahu lah. Ada nggak kau yang berlangganan sama cewek seksi? Aku nggak tahu, cuma penasaran nih kok bayarnya sekian ini dapatnya apa aja, ntar worth it nggak nih? Kan ada testimoninya. Tunggu, worth it di kepalamu apa? Worth it itu sesuai nggak nih? Dengan apa yang ditawarkannya apa di kepalamu? Kan kalau gambaran postingan mereka begini nih, wah gambarannya postingannya seksi-seksi nih. Ah. Kan kalau berlangganan, Lebih private nih. nah ya apa begitu Iya kan? apa yang kau harapkan apa? Ya lebih seksi dari itu gitu loh. Itu apa begitu kan? Itu kan dia bisnis sebenarnya kan juga kan? Itu bisnis sampingan. Betul nggak? Hati-hati. Dia terlalu gampang dibeli ini orang. Iya itu bisnis sampingan. Cewek-cewek tuh, wah berarti melihat peluang. Nah aku juga bisa kan sebenarnya. Kalau kan saya punya sosial media Instagram gitu kan. Aku main bola nih kan, aku Ya, main bola nih. Ya, Pasang berlangganan gitu kan. ya bisa aja. Kan mungkin aku bisa juggling nih, privat juggling atau apa. gitu. Ya, itu bisa. Bisa dong kayak begitu. Kalau gua ikut berlangganan, gua nontonin video lu juggling. Iya. Rugi sih. Tutorial sih, tutorial. YouTube banyak. YouTube banyak. Iya, menarik sih, tapi belum tentu ada yang berminat. iya. Kan sangat segmented nggak sih belajar juggling, sebuah skill yang Nggak harus dimiliki banyak orang. mungkin lu jago bola bisa strategi, cara bikin strategi futsal
dalam kondisi yang kayak gimana itu mungkin bisa Kayaknya mending ini dah kau bikin tutorial. Kalau di Jakarta ya, tutorial masuk kereta pasti dapat tempat duduk. Untuk para pekerja ya nggak, di jam kerja dan jam pulang. makin unik sih. Pura-pura tidur kali. Iya makanya gua kasih tahu caranya kayak mana gitu. Pura-pura Misalnya hamilnya pura-pura hamil, ada pin ibu hamil gitu. Itu lebih worth it. Pasti orang pengen beli tuh. Yang unik-unik sih sekarang. Iya. Roasting kopi, ada tutorialnya. Ya. Terus Ya. menu-menu kopi yang ready to drink, ready to jual. Hobimu apa? Bola aku mah. Selain bola? Apa ya? Ya bola aja sih. Ya Adalah yang lain ya. apa aja sih. Yang penting ada duitnya. Kayak misalnya ini deh kesenangan bapak-bapak kan kayak mancing. Mancing suka nggak? Anjing suka. Nah itu kan bisa kayak tutorial mengikat mata pancing yang benar gitu. Ya, atau cara bikin umpan. Misalnya untuk lu mancing di empang lele, ini Umpannya. apa tadi? Resep umpan. Ya. Nah, resep umpan bisa tuh, Dim. Iya bagus tuh, bisa tuh. Lu kan main sosmed juga. Tutorial ngambil ikan dari kolam orang. Itu udah nyuruh orang maling, itu udah pidana. Gak bisa juga Bisa kayaknya. di track kan, langsung tahu siapa yang jual. Banyak sih kalau misalnya mau bisnis. Kadang mulainya aja terlalu banyak dipikirin, Nar. Karena modalnya itu sih kayaknya. Kan ada yang tanpa modal. Sebenarnya ada. Bikin ebook tanpa modal dong. Nah, Kalau biasanya yang nggak mau, yang nggak ada modal, lawannya itu diri kita sendiri, insecure, segan, maaf gua ralat, bukan tanpa modal ya, tapi nggak seluruh modalnya itu uang. uang, ya betul. Ada yang memang modalnya skill kan, kayak bikin, misalnya benar bikin kelas private stand up kan nggak modal uang dong, tapi modal pengalamannya dia, Pengalaman, iya. insight-insight yang dia punya tentang stand Ya, up. nah, yang bikin insecure kan itu kadang-kadang lihat komik lain yang mungkin Lebih lu ngerasa lebih lucu kok nggak bikin kelas kayak gua. Itunya perlu. Tapi kalau itu lu harus percaya sama potensi orang dalam mengajar sih, Nar. Iya sih. Sama keyakinan orang beda-beda. Ada yang memang menurut kita ini orang lucu banget nih, pernah disuci apa segala macam. Kok dia nggak bikin kelas ya? Ya memang bukan di situ panggilan hati dia untuk bisa ngajarin orang. Iya sih. Share, aku lebih suka sharing private-nya itu. Makanya mau kerjakan. Nanti deh. Berarti kau mau bikin apa nih? Bisnis sampinganmu? Gua bisa sampingan pengen Yang si itu tadi, ibu hamil tadi. sewa walking pet. Sewa walking pet. Sebenarnya nggak harus ibu hamil sih itu. Iya. Orang kayak aku bisa juga kan. Ah. Orang-orang yang work from home. Yes. Bisa tuh sambil kerja. Aku stand up, kelas private stand up, bukan kelas sesi private stand up. Kamu apa? Aku paling ini aja Pak. Bikin SSB kecil-kecilan lah anak-anak kampung. SSB gede mas. Yang kecil-kecilan aja. Oh private coaching gitu. Iya, 6 orang, 5 orang. Kan anak kecil tuh butuh latihan passing ya gitu aja. Oh gitu. Oh bener, itu bagus. Itu bagus sih. itu Sewa bagus sih. lapangan gitu ya. Iya bagus tuh lumayan tuh. Jadi aku propose lah. Kabarin gua kalau lu mau modalin. Lu kan nggak suka bisnisnya, udah modalin gua aja. Pasti selek nanti. Oh iya sih, jangan. Kau mau memang kalau aku modalin sama aku 80. Nggak mau lah, gila. Nah, kan ide udah langsung gua. selek. Belum Iya, jalan. bener. Belum jalan. Udah Baru selek. dipikirin Ntar udah gua nggak selek ada ya. temen nongkrong. Hah? Nggak ada temen nongkrong kalau kita selek gara-gara duit. Sama dia aja. Nah, aku bendaharanya yang megang uangnya aku lah. Antara pembagian aku Nggak yang ada. bagi. Udah pasti Kita nggak berlangganan percaya. sih kau. Kita nggak percaya, udah pasti lu konten berlangganan. Betul, udah udah pasti pasti. itu, udah kebayang di kepala gua. Yang 49.000 kan? Aku tahu. Pernah. Ya mungkin para penghuni nih ada ide nggak untuk kita bisnis sampingan lain selain yang udah kita mention tadi. Coba kalian punya bisnis sampingan yang sudah kalian jalankan? Apa? Kali aja menginspirasi. Iya, di info aja supaya orang pada beli juga. Oke? Gua nggak bawa handphone, pasti gua udah dicariin. Cepet tuh gua. Nggak bawa handphone gua. Kalau istrimu nyari, pasti istriku nanya istrimu. Iya kan? Pulang aja lah kita. Udah tinggal aja begini nih kita. Nggak usah, Pam. Jaga posnya.